Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi Undang-Undang Pengelolaan Siswa. Jadi, pemateri pertama yaitu saya sendiri, Rahmadani, dan yang kedua, pemateri kedua yaitu Hasdia, dan pemateri ketiga yaitu Maherina Disman. Jadi langsung saja disimak materinya. Langsung saja. Jadi undang-undang yang terkait tentang siswa yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 47 pasal, diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisikan tentang pengelolaan zakat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pada slide selanjutnya ada penjelasan pada pasal 1 angka 1 sampai 4 Undang-Undang 2003 tahun 2013 itu tertulis bahwa yang pertama, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat. Yang kedua, tertulis bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang terakhir, yang keempat yaitu sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi slide selanjutnya yaitu pengelolaan zakat menurut pasal 22 Undang-Undang No 23 tahun 2011 harus berdasarkan, maksudnya zakat ini harus berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, serta akuntabilitas. Maksudnya yaitu pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan harus sesuai dengan syariat Islam. Misalnya tentang amil zakat dan mustahik. Jadi penjelasan slide selanjutnya yaitu tentang pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat itu bertujuan yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi, kesejahteraan masyarakat di samping terpenuhi kebutuhan pokoknya juga terpenuhi pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan, serta ketaatan ibadahnya juga. Jadi itu saja yang dapat saya berikan materinya. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua, Saudari Hasdia, kepadanya saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdia S. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ramadhani, yaitu menurut pasal 6 dan 7 Undang-Undang tahun 2011, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan fungsi yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Jika dilihat dari syariat Islam, maka memang zakat tidak boleh dikelola oleh orang perorangan sembarangan.
tetapi harus dikelola oleh orang yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum, yaitu yang disahkan oleh pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Dalam undang-undang tersebut juga pada pasal 25, 26 dan 27 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada para mustahik sesuai ketentuan syariat. Quran surah At-Taubah ayat 60. Dengan berdasarkan pada skala prioritas, prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, dan bisa digunakan untuk zakat produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan secara produktif ini dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Berdasarkan kedua ayat tersebut dan praktik di zaman Nabi dan para sahabat, para amil zakat itu terdiri dari orang-orang yang mendapatkan amanah dari penguasa sehingga memiliki kekuatan. Karena itu, Komisi Fatwa MUI dalam fatwanya nomor 8 tahun 2011 menjelaskan bahwa amil zakat itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah atau zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh saudari Mahairina Disman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemateri terakhir atas nama Mahairina Disman. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang pertama itu, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 2 huruf C dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk badan amil zakat daerah Kabupaten Basda. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa Basnas Kabupaten atau Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota. Setelah mendapat pertimbangan Basnas, ini berarti tidak lagi digunakan istilah Basda, tetapi Basnas Kabupaten atau Kota. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah untuk daerah provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor Depak provinsi. Sedangkan daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor Depak kabupaten atau kota. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa Basnas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Basnas. Pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa Basnas kabupaten atau kota dibentuk oleh menteri atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan Basnas. Pasal 15 ayat 4 itu diatur apabila tidak ada usulan dari gubernur atau bupati atau wali kota tentang pembentukan Basnas kabupaten, provinsi atau kota, maka menteri dapat membentuk Basnas provinsi, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya yaitu perbedaannya secara umum.
antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih kompleks, mengatur banyak aspek, sementara pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 lebih sederhana dan belum dapat menjangkau banyak aspek dalam pengelolaan zakat. Misalnya, yang pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, posisi pemerintah dalam masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 posisi pemerintah dan Basnas lebih tinggi. Nah, kedua itu dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 masyarakat diberi kebebasan mengelola zakat, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 hanya masyarakat yang mendapat izin saja yang dibolehkan. Ketiga itu pada Undang Nomor 38 Tahun 1999 lembaga amil zakat dibentuk oleh masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lembaga amil zakat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, yang keempat itu dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak diatur adanya saksi dan ketentuan pidana, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat saksi administratif pada pasal 36 bagi pelanggaran atas pasal 19, 23 ayat 1, pasal 28 ayat 2 dan 3, serta pasal 29 ayat 3 dan ketentuan pidana pada pasal 39. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.